Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andika Fajarahwan, absen 1. Perkenalkan, nama saya Kadek Langlang Bona Putra, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ketut Ejenika Dewi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Kadek Desi Maharani, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Nasa Putra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Dewi, absen 35. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Agus Marto Suryawan, absen 8. Sebagian besar pekerjaan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Namun, apakah kalian tahu, pada awalnya komputer hanya digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan. Namun sekarang, komputer merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Bagaimanakah perkembangan komputer? Simak penjelasan berikut ini. Awal pertama kalinya komputer diciptakan yaitu pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika yaitu Charles Babbage. Dengan pemrogram pertamanya adalah seorang wanita yang bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi, sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, diberikan sebuah algoritma komputer, sebuah mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomasi. Perhatikan bahwa perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak. Ini membuktikan bahwa berpikir komputasional selalu mendahului dan mendorong lahirnya teknologi. Charles Babbage menciptakan alat hitung matematika pada tahun 1833 yang dapat menghitung sebuah tabel matematika. Mesin tersebut dinamakan analytical machine. Nah, sejak saat itu, alat tersebut dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat alat yang diciptakan oleh Charles Babbage tersebut, banyak aktivitas yang terbantu, terutama pada bidang yang membutuhkan aktivitas menghitung. Nah, sejak saat itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Pada tahun 1937, Profesor Howard Ockham dari Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer tersebut diberi nama Harald Sunday One Calculator, yaitu pengontrolan berurutan otomatis, atau disebut juga ASCC. Pada tahun 1944, secara garis besar, perkembangan komputer dibagi dalam 5 generasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang generasi pertama, yaitu komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Anata Sudbury, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem memecahkan militer. Dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC dibangun pada tahun 1949 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran memakan satu ruangan. Terima kasih. Generasi kedua dimulai dari transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan menulis IBM 600 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer memiliki memori dan sistem operasi. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Menjadi kemajuan signifikan dalam teknologi komputer dengan pengenalan sirkuit terpadu, integrated circuit atau IC. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengembangan komputer generasi ketiga. Yang pertama, sirkuit terpadu. Menggantikan transistor memungkinkan
komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Komputer mini, inovasi signifikan yang mempengaruhi perkembangan komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Swastiastu. Sini saya akan menjelaskan generasi yang ada di informatika. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan integrated circuit berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi semakin kecil dan mikroprosesor berkembang dimulai di komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal membawa perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas perang ponsel. Generasi kelima komputer dimulai pada tahun 1980-an dan terus berkembang hingga saat ini. Generasi ini berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI, pemrosesan paralel, dan komputasi cerdas. Teknologi layar sentuh atau touchscreen mulai dikembangkan, memungkinkan munculnya perangkat seperti smartphone dan jam tangan pintar yang menggunakan teknologi komputer. Dengan miniaturisasi, teknologi perangkat ini semakin efisien. Selain itu, sistem operasi Android mulai dikenalkan pada perangkat smartphone yang turut mempercepat perkembangan perangkat mobile.